Tuhan akan jawab. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita semakin berfokus kepada Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 12 sampai dengan ayat ke-16. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna ini berpikir demikian. Dan jikalau pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam kota Filipi bahwa kita harus mengejar kesempurnaan itu. Karena Tuhan menginginkan supaya hidup kita semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan kita harus mengejar. Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Yesus. Karena kita sudah terlebih dahulu mengenal Yesus. Karena kita sudah terlebih dahulu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang memberkati, yang memulihkan, yang menyembuhkan dan menolong hidup kita. Ketika kita sudah ditangkap oleh Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita harus mengejar yang namanya kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Kita harus hidup sempurna seperti Yesus yang hidupnya adalah sempurna. Karena itu adalah rencana Tuhan bagi setiap manusia yang telah diciptakan oleh Dia, harus menjadi sempurna. Oleh sebab itu firman Tuhan ada berkata, sempurnalah engkau sebab Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya saudara, ketika kita berada di dunia ini, maka hidup kita pun sama seperti ketika Yesus sedang berada di dalam dunia ini. Inilah yang menjadi fokus kita di tahun ini. Memulai langkah dengan menjadikan hidup kita berfokus sama seperti ketika Yesus berada di dunia ini. Di dalam firman Tuhan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus tanyakan. Bagaimana Tuhan bisa mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada Dia. Maka kita pun harus bisa seperti itu, saudara. Kita mengasihi banyak orang, kita mengampuni orang yang berbuat salah, kita tidak menyimpan dendam, kita tidak menyimpan kepahitan. Kita berdoa buat setiap orang yang telah bersalah kepada kita. Ketika Yesus berada di dunia ini, Dia memberi setiap orang yang membutuhkan. Maka kita pun juga harus seperti itu, saudara. Kita memberi kepada orang yang sedang berkesusahan. Kita memberi kepada orang yang sedang membutuhkan. Kita menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan semakin hari semakin menuju tahun berikutnya malah hidup kita semakin
semakin pelit. Ya. Ada orang yang sedang susah, padahal kita punya kemampuan untuk membantu, kita pura-pura nggak tahu. Oh iya ya, oh dia lagi sakit ya, oh iya. Oh dia lagi susah ya, oh iya ya, oh iya ya. Ya semoga lah Tuhan tolong, semoga Tuhan tolong. Tapi kita tidak ada aksi untuk menolong orang itu. Ketika Yesus berada di dalam dunia ini, saudara, dia menunjukkan bahwa dia mendoakan banyak orang. Maka kita pun juga harus seperti dia. Kita mendoakan banyak orang. Mendoakan keluargamu, mendoakan tetanggamu, mendoakan orang-orang di sekitarmu. Bahkan firman Tuhan katakan, doakan orang yang memusuhimu sekalipun. Maka kita mulai hidup berfokus kepada Dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam pembelajaran firman Tuhan ada 3 hal yang kita lakukan supaya kita fokus di dalam Tuhan pada tahun ini. Yang pertama adalah, saudara, yang harus kita lakukan di ayatnya yang ke-13 berkata, aku sendiri telah menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melupakan apa yang ada di belakang kita dan mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Memasuki tahun yang baru ini, saudara, kita harus bisa melupakan kejadian-kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu sangat berat, mungkin itu sangat menyedihkan, mungkin itu sangat pahit di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan, lupakan apa yang ada di belakangmu. Sekarang fokus kita adalah apa yang ada di hadapan kita. Itu yang kita kejar. Kadang kalau kita mengingat-ingat masa lalu, maka kita akan mengulang lagi peristiwa-peristiwa yang masa lalu yang membuat kita mungkin menderita, mungkin membuat kita susah, mungkin membuat kita sedih. Dan ketika kita mengingat-ingat peristiwa itu, saudara, akan membuat semangat kita semakin menurun. Dulu ternyata dia jahat sama saya. Aduh, ternyata dulu dia omongannya nggak benar. Wah, saya dulu dihina sama si ini, saya dijelekan sama si ini, saya difitnah sama si ini. Lama-lama kita hilang semangat. Lama-lama kita tidak bergairah untuk bekerja. Lama-lama kita mulai sakit hati. Muncul lagi sakit hati. Karena apa? Kita tidak mau melupakan. Suami mukulin istri, diingat-ingat terus. Lama-lama yang tadinya sudah dilupakan, muncul lagi sakit hati. Ya. Istri yang meninggalkan suami karena orang ketiga, kita ingat-ingat terus, suaminya ingat-ingat terus, tidak mau melupakan. Lama-lama muncul lagi sakit hatinya, kepahitannya muncul lagi. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Ya, kita harus mengingat, saudara, apa yang sudah terjadi dalam hidup kita tidak bisa diulang kembali. Baik itu peristiwa yang menyenangkan hati kita maupun peristiwa yang menyedihkan hidup kita. Baik itu prestasi yang kita raih ataupun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Tetapi saudara, yang harus kita lakukan adalah menjadikan apa yang terjadi di masa lalu itu sebagai sebuah pelajaran buat kita untuk masa kini dan untuk masa depan. Artinya jangan diulang lagi kalau kita berbuat kesalahan di masa lalu. Mungkin masa lalu suaminya selingkuh dengan perempuan lain.
masa lalu, tahun kemarin suaminya pukulin anak istri, berkata kasar kepada anak istri, maka tahun ini jangan diulangi lagi. Itu sebagai sebuah pembelajaran. Ketika kita belajar tentang kesalahan yang di masa lalu dan kita tidak mengulangi kembali, maka kita sedang belajar untuk menuju ke dalam kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Kita harus menjadi, saudara, orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang anak-anak di dalam Tuhan. Ada masalah sedikit tidak mau gereja, hujan sedikit tidak mau gereja, sakit sedikit pilek batuk doang nggak mau gereja, bangun kesiangan, ya kan, akhirnya tidak mau gereja. Itu Kristen yang anak-anak. Tapi kita belajar menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin dewasa, punya masalah yang banyak, tetap datang ke gereja cari Tuhan. Suami istri saling mengasihi, mengajarkan anak tentang firman Tuhan, setia beribadah setiap minggu, baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari. Itu orang Kristen yang semakin hari semakin dewasa. Kenapa, saudara? Karena kita melihat fokus kita sekarang adalah di dalam Tuhan. Bukan lagi kita fokus kepada hal-hal yang ada di dalam dunia sekarang ini. Karena dunia sekarang ini adalah dunia yang sedang menunjukkan bagaimana iblis sedang berkuasa dalam dunia. Kita melihat banyak peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan. Ada anak bunuh orang tua, ada orang bunuh temannya sendiri, ya kan? Dan itu tidak sekali dua kali, dan itu terjadi lagi. Minggu-minggu ini kita mendengar ada seorang artis di Indonesia yang ditangkap oleh polisi karena kasus narkoba. Dia tertangkap karena dia memakai narkoba. Dan ini adalah sudah ketiga kalinya dia ditangkap polisi karena kasus narkoba. Dia pernah ditangkap sekali, dia pernah dirasakan bagaimana di penjara, di sel, ditahan. Dia ulangi kedua kalinya, ditangkap di penjara. Dan sekarang dia ulangi untuk ketiga kalinya. Artinya dia tidak bisa melupakan, dia tidak bisa menghilangkan kecanduan akan narkoba yang selama ini dia nikmati. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar, kita mulai melupakan apa yang ada di belakang kita, dengan mengganti sekarang hidup kita yang hanya berfokus kepada Kristus. Lupakan masa lalumu, lupakan segala hal-hal yang menyakitkan hati, mengampuni mereka yang masih hidup di dalam dosa, yang masih hidup jauh di dalam Tuhan, yang masih tidak setia kepada Tuhan. Kita lupakan itu, dan sekarang kita berfokus di tahun ini, hidup kita semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, di ayat ke-14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan adalah mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Panggilan surgawi adalah panggilan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah panggilan surgawi di dalam hidup kita.
Artinya saudara, ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Setiap orang percaya kita harus menyadari bahwa kita memiliki mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan sebagai panggilan bagi kita untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu sudah dimulai semenjak kita hidup di dalam dunia ini. Karena karya penebusan, pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus, sehingga saudara, kita mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Itu merupakan sebuah panggilan dari kita ketika kita lahir. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mendapatkan kesempatan itu, maka hidup kita pun harus mengikuti aturan-aturan yang telah diberikan oleh Tuhan, budaya-budaya, sehingga kita bisa mengarahkan hidup kita supaya kesempatan itu tidak hilang. Jadi harus kita jaga kesempatan yang Tuhan telah berikan. Kita harus jaga kunci surga yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita supaya tidak hilang. Oleh sebab itu kita harus mengarahkan diri kepada panggilan surgawi di dalam Tuhan sudah kasih kuncinya kepada saudara. Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah bukakan pintunya. Ini sudah ada pintu. Tadinya pintu ini tidak bisa dibuka karena terhalang oleh dosa. Kita tidak bisa masuk, kita tidak bisa buka pintu ini. Tetapi karena Tuhan menyelamatkan kita melalui darah Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus, maka Tuhan berikan kuncinya bagi kita. Ketika saudara sudah punya kunci, saudara buka pintu itu dan saudara bisa masuk ke dalam. Kunci itu Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Sekarang adalah bagaimana kita bisa terus menjaga kunci yang diberikan oleh Tuhan agar kunci itu tidak hilang. Karena firman Tuhan berkata, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, menuju ke sana kita harus melewati jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar. Dan orang yang terpilih untuk masuk ke sana tidaklah banyak, karena sempitlah jalan itu. Ada banyak orang sekarang saudara sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi orang percaya, tetapi hidupnya masih tidak karu-karuan. Masih suka hidup dalam dunia malam, masih suka selingkuh sana, selingkuh sini, masih hidup dalam mabuk-mabukan, pesta pora, masih hidup di dalam judi online, sabung ayam, judi kartu dan yang lain. Masih suka pulang pagi, masih suka pukulin anak, pukulin istri, masih suka tinggalkan istri untuk selingkuh dengan perempuan lain. Dan ini yang terjadi sekarang. Saudara kasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar supaya kita mengarahkan hidup kita di dalam panggilan Tuhan, sehingga orang yang meresponi panggilan Tuhan untuk hidup dalam panggilan surgawi akan terus menggali kebenaran hidupnya melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan. Jadi firman Tuhan ini saudara adalah pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita. Bagaimana kita tahu ini petunjuk? Bagaimana kita tahu ini pedoman kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan ini? Kalau saudara baca sungguh-sungguh, saudara ikuti sungguh-sungguh, saudara akan tahu bagaimana arahnya. Sama seperti ketika saudara
baru, motor metik. Waktu saya pertama kali membeli motor, dan motor yang saya beli adalah motor metik, itu ada petunjuknya, buku petunjuk. Waktu itu saya nggak tahu bagaimana cara menyalakan motor ini. Karena kalau dinyalakan kuncinya bukan on, tapi earphone. Tapi motor metik kan beda, saudara. Saya nyalakan kunci kontaknya, saya on kan, ya kan? Nggak ada earphone-nya. Motor-motor sekarang itu sudah nggak ada lagi, saudara, earphone-nya. Maka untuk mengetahui bagaimana supaya motor ini bisa bernyala, saya baca bukunya, saya lihat bukunya, saya pelajari bukunya. Oh, ternyata harus ditekan dulu remnya, ya. Karena saya pencet starternya nggak nyala-nyala. Oh, ternyata harus ditekan dulu rem tangannya, lalu ditekan starternya, baru bisa nyala. Oh, ternyata begitu. Ketika saya tekan remnya, saya tahan, saya nyalakan starternya, bisa nyala. Lalu saya baca lagi petunjuk dari motor metik ini. Oh, ternyata kalau kita turunkan besinya buat menahan, motor ini bisa mati. Ketika kita turunkan penahannya, berarti motor ini pun mati sendiri. Ya. Saya baca lagi petunjuknya. Oh, ternyata ini motor tidak perlu ganti gigi, kita tinggal gaskan saja, maka motor ini pun akan berjalan. Dan kalau dia berhenti, kita turunkan gasnya sampai habis, motor ini akan mati sendiri. Kita gas lagi, jalan sendiri. Oh, dijalanin ya di rumah aja, karena saya nggak tahu bagaimana cara menyalakan, cara menjalankan motor ini. Ketika kita baca petunjuknya, kita jadi mengerti, kita menjadi paham. Oh, ternyata begini ya caranya. Dan oleh sebab itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus sering melakukan, menggali, menemukan pedoman-pedoman petunjuk hidup yang ada di dalam firman Tuhan. Kitab Yosua berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Berkali-kali Yosua berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Maka kita akan menemukan arti sesungguhnya hidup ini di dalam Yesus Kristus. Jadi yang kedua, saudara, kita harus mengarahkan diri kepada panggilan surga. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana supaya hidup kita bisa berfokus kepada Kristus. Di ayat ke-16 berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Yang ketiga, saudara, kita harus meningkatkan pengertian di dalam Yesus Kristus. Artinya adalah kita harus semakin memahami kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara, mulai saat ini dan sampai seterusnya. Karena kita sadar, saudara, pada mulanya Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, gambar Tuhan itu di dalam diri manusia menjadi rusak. Karena dosa, manusia itu telah kehilangan kemuliaannya Tuhan. Sehingga kita sekarang seharusnya semakin lagi kembali kepada gambaran Tuhan, dengan cara meningkatkan pengertian, menghadirkan Tuhan di dalam hidup saudara. Hadirkanlah Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Hadirkanlah Tuhan di tengah-tengah pekerjaanmu. Hadirkanlah Tuhan di tengah-tengah usahamu. Maka kita akan melihat
Ada karya Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan saudara. Bagaimana kehidupanmu bukan lagi sebagai seorang manusia pendosa, tetapi sekarang kita adalah manusia yang memuliakan Tuhan. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Tadinya orang tua dengan anak selalu bertengkar, suami istri selalu berbeda pendapat. Tetapi ketika Tuhan hadir, damai sejahtera itu nyata. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah pekerjaanmu. Kita bekerja secara maksimal, tidak bermalas-malasan. Kita selalu disiplin, tidak terlambat datang dalam bekerja. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah usahamu. Kita berusaha dengan cara yang jujur, tidak dengan cara yang curang, tidak dengan cara yang menipu banyak orang. Maka Kristus Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, karya penebusan Kristus di kayu salib menghidupkan kita supaya kita dapat berhubungan kembali dengan Tuhan, sehingga kita bisa kembali segambar dengan serupa dengan Tuhan, sehingga kita bisa kembali menyembah Tuhan. Bahkan firman Tuhan dikatakan bahwa kita dapat bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Kita kembali dapat melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita memulai hidup kembali di dalam kekudusan di dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, meningkatkan pengertian di dalam Tuhan artinya kita semakin memiliki kerinduan, semakin memiliki kehausan untuk semakin dekat dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Merasakan haus dan lapar akan Tuhan, merasakan haus dan lapar, kerinduan yang sangat dalam untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam hari itu, dalam waktu itu, kita merasakan haus. Kalau kita sudah tidak merasa haus dengan Tuhan, berarti kita sudah jauh dengan Tuhan. Tapi kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasa rindu dengan Tuhan. Seperti seorang bapak mempunyai hubungan yang dekat dengan anaknya. Anaknya pergi merantau 1-2 hari saja akan rindu. Mana ya bapak itu? Mana ya bapak? Seperti anak saya si Brian ini, kemana-mana selalu bapaknya yang dicari. Bapaknya pergi sebentar, bapak, bapak, bapak. Baru tinggal sebentar keluar, mau beli susunya, udah panggil-panggil bapak, bapak. Kalau punya hubungan yang dekat, artinya rindu, haus untuk berjumpa terus. Kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, maka hati kita akan terasa haus dan rindu untuk mengalami perjumpaan. Dalam satu hari itu rasanya rindu untuk selalu baca firman, untuk selalu berdoa menyembah Tuhan. Dan kalau kita lupa baca firman, ada yang kurang. Kita lupa baca menyembah Tuhan, sepertinya ada yang kurang. Itulah saudara, bagaimana kita bisa semakin hari meningkatkan diri kita dari hari ke hari untuk semakin mengenal Tuhan di dalam hidup. Inilah yang menjadi kerinduan kita saudara, mengawali tahun yang baru ini, supaya kita semakin lagi hidup kita berfokus kepada Tuhan Kristus. Fokus utama kita bukanlah fokus untuk mencari uang. Harta dunia ini lama-kelamaan akan sirna dan lenyap, tetapi yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kekekalan hanya ada di dalam Tuhan. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita hanya di dalam Yesus. Kekayaan, pekerjaan, popularitas, jabatan, semuanya itu akan sirna, akan hilang. Tetapi yang akan kekal dan mulia hanyalah di dalam Yesus.
Oleh sebab itu saudara, mulailah semakin hari semakin berfokus kepada Yesus, kepada Tuhan. Pusat dari segalanya ada di dalam Tuhan. Mulailah berpusat kepada Tuhan. Mulailah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mulailah mengarahkan hidupmu tahun ini kepada Tuhan. Meninggalkan apa yang ada di belakangmu, mengejar kepada panggilan surgawi, dan semakin lagi merenungkan panggilan Tuhan, dan hidup kita semakin dekat di dalam Tuhan. Hari ini saudara, biarlah hidupmu, hidup kita semakin memiliki fokus yang utama di dalam Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.